Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apa jadinya jika rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman justru berubah menjadi medan teror? Tempat kita mencari nafkah dan membangun kehidupan malah dikuasai oleh segerombolan preman yang tak segan mengancam dan memeras. Rasa aman yang dulu terasa begitu hangat kini berganti menjadi ketakutan yang menyesakkan dada. Ketika itu terjadi, kemana lagi kita harus berharap? Siapa yang bisa kita percaya untuk melindungi dan menjaga kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena Story. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kisah nyata penuh makna dan inspirasi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif setiap harinya. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan perlindungan. Di sebuah kompleks perumahan Kopassus di Cijantung, Jakarta Selatan, pada awal Mei, langit mendung menggantung berat menambah suasana yang terasa kelam. Letda Arga Pratama, seorang pria berusia 32 tahun dengan tubuh kekar dan mata tajam penuh kewaspadaan, baru saja menyelesaikan latihan bersama pasukannya. Di tempat itu, biasanya terdapat disiplin tinggi dan kedamaian yang terjaga, suasana yang biasa dirasakan oleh seorang prajurit. Namun, hari itu, hati Arga tidak tenang. Bukan karena ancaman dari luar negeri, bukan pula akibat latihan berat yang baru dijalani, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ancaman premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang kini semakin berani menebar teror di kampung halaman mereka sendiri. Premanisme yang merusak ketenangan, mengguncang rasa aman, dan melukai kehormatan warga yang seharusnya dilindungi. Inilah ancaman nyata yang membuat Arga gelisah, karena tidak hanya menyasar dirinya, tapi juga keluarganya dan tetangga di sekitar. Malam itu, Sinta pulang dengan wajah yang begitu pucat. Matanya menyimpan ketakutan yang sulit disembunyikan. Ia baru saja mengalami sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya di lingkungan yang selama ini mereka anggap aman. Dengan suara bergetar, ia bercerita kepada Arga. Saat pulang dari toko kelontong keluarga kami di Pasar Minggu, aku dihadang sekelompok orang berpakaian loreng aneh. Mereka mengaku dari ormas GRIP dan menagih iuran keamanan yang tidak pernah kami sepakati. Sinta menambahkan dengan nada semakin gentar, aku sudah bilang aku istri tentara, tapi mereka malah makin kasar. Salah satu dari mereka sampai menyentuh pundakku, membuat aku sangat ketakutan. Kata-kata itu menusuk hati Arga seperti pisau. Keesokan harinya, Arga langsung mengunjungi toko mertuanya. Di depan warung, ia melihat bekas ban terbakar yang hitam gosong dan kaca etalase yang retak. Situasi itu menjadi bukti nyata betapa brutalnya teror yang sedang mereka alami. Pak Hadi, tetangga sekitar, berbisik pelan, itu ulah anak-anak GRIP, Pak. Sudah berbulan-bulan mereka membuat kerusuhan seperti ini. Kadang mereka minta rokok, kadang minta uang. Kalau tidak diberi, mereka mengancam dan merusak. Mendengar itu, Arga mengingat kembali masa lalunya di medan tugas yang penuh bahaya. Nama GRIP bukan hal asing baginya. Dulu, ormas itu terbentuk untuk kepentingan politik, tapi kini telah berubah menjadi preman jalanan berseragam loreng yang menebar ketakutan di tanah kelahirannya sendiri. Arga merasa beban itu semakin berat. Ini bukan hanya soal keluarga, tapi juga kehormatan dan keamanan masyarakat yang harus ia lindungi. Di sebuah markas kecil yang sederhana, Arga membuka berkas lama yang sudah lama ia simpan. Matanya tertuju pada sebuah nama yang membuat darahnya mendidih. Rambo Hasan. Mantan narapidana dan preman legendaris Tanah Abang itu, kini menjadi ketua ormas GRIP. Kalau dia yang ada di balik semua ini bukan lagi urusan pribadi, tapi penghinaan bagi kehormatan kami, gumam Arga dengan nada penuh amarah. Situasi di Pasar Minggu kian memburuk. Pedagang yang menolak membayar iuran dipaksa tunduk dengan teror yang semakin brutal. Spanduk ancaman dari GRIP dipasang di berbagai sudut pasar, seolah memberi peringatan keras bagi siapapun yang berani menolak. Imran, pemuda 22 tahun yang juga putra purnawirawan TNI,
menjadi korban kekejaman ini. Karena menolak membayar uang parkir liar, ia dipukuli tanpa ampun. Meski babak belur, Imran dengan tegas berkata, "Saya bukan budak kalian." Video pemukulan itu tersebar cepat di grup WhatsApp keluarga dan komunitas sekitar. Arga yang menyaksikan video itu duduk termenung lama di depan altar kecil di rumahnya, tempat ia menyimpan kenangan sekaligus senjata pribadi. Rasa tak berdaya dan kemarahan bercampur menjadi tekad yang membara. Ia segera menghubungi dua sahabat lamanya, Sertu Yoga dan Serka Farid, yang ahli dalam pengintaian dan tempur hutan. Bersama mereka, Arga mulai menyusun rencana untuk melawan teror yang telah merajalela ini. Ini bukan hanya soal melindungi keluarga, tapi juga menjaga martabat dan keamanan masyarakat yang selama ini terancam. Tim kecil yang dipimpin Arga mulai menyusun strategi dengan hati-hati. Mereka tahu, menghadapi ormas GRIP bukan perkara mudah. Kita harus membuka mata rakyat yang selama ini tertutup, kata Yoga tegas, menegaskan pentingnya membangun kesadaran masyarakat. Farid menambahkan, kita kumpulkan data, petakan struktur mereka dulu. Jangan langsung serang, itu bisa bahaya. Mereka menyamar menjadi pembeli, tukang parkir, bahkan pengamen, siapapun yang bisa dekat dengan anggota GRIP. Farid dengan berani menyusup ke warung kopi tempat para anggota nongkrong, merekam percakapan mereka yang penuh ancaman terhadap toko Sinta dan pedagang lain. Semua informasi itu menjadi senjata penting. Arga tak hanya mengandalkan pengintaian. Ia menyelipkan tombol panik alert ke kantong para pedagang yang menjadi korban intimidasi agar bisa segera memberi sinyal saat bahaya datang. Namun, langkah mereka mulai diketahui. Kecurigaan GRIP makin besar. Suatu malam, warung kopi tempat Arga biasa menyamar tiba-tiba dibakar habis. Asap hitam dan kobaran api menjadi pertanda bahwa lawan mereka semakin brutal dan tak segan menggunakan kekerasan. Meski begitu, tekad Arga dan tim tak goyah. Mereka tahu, hanya dengan kerja cerdas dan hati-hati, teror ini bisa dilawan. Langit Jakarta diguyur hujan deras saat tim Arga mulai bergerak dalam operasi yang penuh risiko. Target utama mereka adalah Tompel, eksekutor brutal GRIP yang dikenal tak segan menggunakan kekerasan tanpa ampun. Tim tak menggunakan kekuatan mematikan. Mereka ingin memberi pelajaran, bukan membunuh. Dengan keahlian militer yang matang, Tompel dilumpuhkan secara senyap menggunakan teknik tempur yang cepat dan presisi. Tubuhnya tak bisa bergerak. Cukup lama hingga 3 bulan ia terpaksa terbaring dan tak dapat berjalan. Keesokan harinya, tubuh Tompel ditemukan tergeletak dengan luka parah dan sebuah pesan peringatan yang jelas terbaca. Jangan sentuh rakyat kecil. Kemarahan Rambo Hasan meledak di markas GRIP pusat. Ia memerintahkan balasan keras, eksekusi balik yang tak pandang bulu. Ia mengancam istri tentara, membakar kios-kios, dan merusak dengan brutal. Namun, tim Arga telah lebih dulu bersiap. Tokoh-tokoh penting yang menjadi target ancaman diamankan, dan anggota tim yang tidak resmi berjaga di titik-titik rawan. Pertempuran tak hanya fisik, tapi juga perang strategi dan keteguhan hati. Arga dan tim tahu, mereka harus bertindak tepat, agar keadilan tidak berubah menjadi kekejaman. Setiap langkah adalah pertaruhan. Namun demi melindungi warga kecil yang selama ini tertindas, mereka rela berjuang sampai titik darah penghabisan. Malam itu, GRIP kembali menyerang toko Sinta dengan membawa bensin dan senjata tajam. Namun mereka tak menyangka, tim Arga telah bersiap dengan perlengkapan taktis non-mematikan, pentungan dan alat pengendali massa. Dalam waktu singkat, semua pelaku berhasil dilumpuhkan dan ditangkap hidup-hidup tanpa harus menumpahkan darah. Arga berdiri tegap di depan para pelaku. Suaranya tegas dan penuh wibawa. Sampaikan kepada Rambo Hasan, ini adalah deklarasi perang. Kami tak akan diam melihat rakyat kecil terus-terusan ditindas. Pukul 12 malam, 3 kendaraan taktis kepolisian mengepung markas GRIP. Rambo Hasan akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Video penyerbuan markas tersebar luas di media sosial, memicu gelombang dukungan publik yang besar terhadap operasi bawah tanah yang dipimpin Arga. Beberapa minggu kemudian, suasana di pasar Minggu mulai kembali tenang. Warga berani membuka toko lagi, anak-anak bermain di jalan tanpa rasa takut. Kemenangan ini bukan hanya milik Arga dan tim, tapi milik seluruh masyarakat yang berani melawan ketidakadilan. Arga menerima penghargaan dari pemerintah dan masyarakat atas keberanian dan keteguhannya melawan premanisme. Dalam pidatonya,
Ia menyampaikan pesan kuat, keberanian bukan hanya soal bertarung, tapi juga tentang memperjuangkan keadilan dan melindungi yang lemah. Inilah harapan baru bagi kita semua.